Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan semangat menjalankan puasanya ya teman-teman ya. Oke, perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Oke, jadi di video kali ini gue mau membahas soal rumor pemain timnas Indonesia ya, rumor transfer pemain timnas Indonesia. Dimana kalau bicara rumor, ini ada kabar terbaru ya, ada kabar terbaru dari salah satu pemain timnas Indonesia kita yang bermain di Eredivisie Belanda, yaitu Eliano Reinders, adik dari gelandang timnas Belanda Tijani Reinders ya. Oke, jadi ada kabar yang berseliweran kalau Eliano Reinders ini sedang diminati oleh klub Ligue 2 Prancis, yaitu FC Metz ya. FC Metz, di mana menurut rumor yang beredar katanya FC Metz ini siap mengajukan tawaran senilai 1 juta euro katanya ya untuk mendatangkan Eliano Reinders di musim panas mendatang. Nah, kita lihat kita nih nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya, karena FC Metz ini kan sedang berada di peringkat ketiga Ligue 2 Prancis ya. Artinya punya peluang untuk naik ke Ligue 1. Sementara Eliano ini kan sedang berada di PSC Zwolle, sedang berada di Eredivisie Belanda ya. Secara level memang Eredivisie ini masih di atas Ligue 2 Prancis. Jadi we'll see ya. Mungkin lolos atau tidaknya FC Metz ke Ligue 1 mungkin akan menjadi pertimbangan Eliano sendiri. Karena belum ada jawaban yang pasti dari Eliano apakah dia akan pergi atau tidak. Karena kontraknya Eliano di PSC Zwolle ini masih sekitar 2 tahun lagi, masih sampai 2027 teman-teman, masih sampai 2027. Jadi pasti transfernya ini tidak murah, makanya menurut rumor yang beredar 1 juta euro katanya akan dikeluarkan oleh FC Metz. Dan kalau bicara skuad dari FC Metz sendiri, FC Metz sebenarnya sudah punya banyak bek kanan ya. Jadi kayaknya Eliano ini akan didatangkan bukan sebagai bek kanan, karena Eliano ini kan pemain yang sangat versatile ya, pemain yang sangat versatile. Jadi bisa main di bek kanan, bisa main di sayap kanan, bisa main di gelandang tengah, bisa main di bek kiri juga, bisa main di sayap kiri juga. Jadi Eliano ini kan bisa bermain di mana saja, apalagi kalau bermain melebar. Bermain melebar itu sudah menjadi habitatnya Eliano Reinders. Jadi begitu teman-teman. Kalau melihat Eliano sendiri so far di klubnya, dia mengalami naik turun ya di klubnya, dimana dia sempat menjadi cadangan di awal musim, kemudian di pertengahan ya di sekitaran Natal tahun baru dia sempat 1 bulan terus menjadi starter ya, terus menjadi starter dan meraih hasil-hasil baik. Kemudian sekarang akhir-akhir ini sedang mulai dicadangkan kembali, dan Eliano belum memberikan statement apapun tentang ini, apakah dia nyaman, apakah tidak, atau gimana. Itu belum ada statement dari Eliano sendiri tentang rumor transfer ini, sehingga rumor-rumor yang beredar ini belum ada kepastian bisa mempengaruhi Eliano atau tidak. Jadi kayak gitu. Oke, dan kalau bicara soal rumor transfer pemain yang lain ya, ini juga gue baru dapat kabar katanya Jay Itzes ini lagi dipantau oleh klub Serie A Italia lainnya, yaitu Udinese. Nah, kita lihat nih, Udinese ini kan salah satu klub juga yang bisa dibilang klub papan tengah lah. Udinese ini jarang bermain di Eropa tapi juga jarang degradasi. Jadi klub yang stay di papan tengah. Nah, emang kalau gue berbicara soal Jay Itzes ya, meskipun banyak rumor yang bilang kalau Itzes ini banyak ditawar, katanya banyak dipantau oleh klub-klub besar Italia ya, katanya AC Milan, Juventus dan semacamnya. Tapi menurut gua secara realistis ya, gua rasa mending ke klub papan tengah sih. Kenapa? Karena gua merasa kalau Itzes langsung ke klub besar dan ujung-ujungnya menjadi cadangan, ini justru akan berbahaya untuk karirnya, untuk level percaya dirinya. Itu menurut gua ya. Kan Itzes ini pasti kalau ke klub besar harus sangat fight dengan back-back kelas dunia lainnya. Jadi
gua rasa lebih aman untuk ke klub papan tengah, karena jaminan starter ini akan jauh lebih ada gitu. Jaminan starter ini akan jauh lebih ada dibanding langsung ke klub besar, tapi ya hanya sedikit-sedikit dipakainya gitu. Jadi gua harap Izes pun secara karirnya itu jangan terlalu terburu-buru lah, berjenjang gitu. Sekarang ada di tim papan bawah, terus nanti ke tim papan tengah, setelah membuktikan mungkin 2 musim, misalkan ya 2 musim membuktikan kalau dia ini back yang luar biasa gitu ya di klub papan tengah tersebut, bisa membawa klub papan tengah tersebut mungkin lolos ke Eropa gitu ya. Nah, baru setelah itu, setelah Izes bisa dibilang sudah siap untuk menjadi starter di klub besar, baru naik ke klub besar. Jadi gua harapkan seperti itu gitu ya. Jadi tidak terlalu terburu-buru, karena usianya juga kan masih 24 tahun ya. Jadi kalau bicara kalau nanti sampai 2 tahun lagi kan umurnya masih 26 27 untuk masuk ke klub besar. Kan umur 26 27 ini adalah usia yang sudah sangat matang. Sehingga gua rasa kalau di umur 26 27 dan dengan pengalamannya sudah segambreng, Izes ini bisa selalu menjadi pilihan utama di klub besar gitu. Jadi itu yang gua harapkan dari karir seorang Jay Izes. Jay Izes ini kan ditawar sama Torino, ditawar sama Udinese, katanya AC Milan juga nawar, Juventus juga nawar. Jadi gue sih apa yang akan terjadi dengan Jay Izes di musim depan, karena kalau gue melihat form Venezia ya di klubnya sekarang ini kayaknya akan sulit keluar dari zona degradasi ya, karena Venezia ini depannya bapuk sekali, belakangnya udah luar biasa ya dikomandoi oleh Izes, tapi depannya ini bapuk banget. Hampir banyak sekali pertandingan Venezia ini yang hasil akhirnya tuh 0-0 gitu. Jadi itu soal Izes. Nah, soal rumor sedikit lagi ya, itu tentang Max Hilhers. Kabarnya juga Max Hilhers ini sedang ditawar oleh klub-klub besar Eredivisie lainnya. Katanya Feyenoord juga ngincar Hilgers. Kemudian katanya ada klub Prancis ya. Apa ya klub Prancisnya waktu itu ya? Ada salah satu klub Prancis juga nawar Hilgers. Katanya ada salah satu klub Bundesliga juga yang nawar Hilgers. Tapi gue kemarin gak sempat lihat klubnya apa ya. Intinya Hilgers ini juga sekarang sedang banyak dipantau oleh scouting di mungkin klub-klub papan tengah di liga-liga top Eropa. Sedang dipantau sekali perkembangan Hilgers ini. Karena kalau bicara from Hilgers akhir-akhir ini, from Hilgers jujur-jujuran aja ya, from Hilgers ini lagi menurun akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini lagi mengalami penurunan karena cedera ya. Karena cedera sejak bulan November kalau nggak salah, sejak mulai November kan sudah mulai cedera. Nah, setelah cedera itu dia kan recovery. Hilgers ini belum menunjukkan 100% kemampuannya sampai sekarang. Jadi belum ada di level yang 100%. Jadi kita tunggu ya, apakah kondisi ini akan mengganggu Hilgers sehingga nanti Hilgers akan pindah ke klub yang bisa dibilang baru ya, dengan habitat baru gitu ya. Oke, sekian itu tentang rumor transfer pemain Indonesia. Bye.